Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang soal P3K tes manajerial khususnya tenaga kesehatan bagian 2. Yuk langsung saja kita ke soal dan pembahasan. Lanjut ya, kita ke soal nomor 16. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari, sedangkan Anda harus segera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda: A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan, B. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi, C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong, D. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi, E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang profesionalisme. Anda akan mengikuti tes kerja, ada kecelakaan indikator kedisiplinan, sedangkan Anda sudah diharapkan kedatangannya tepat waktu untuk mengikuti proses seleksi. Maka langkah yang paling tepat adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan. Kata kunci telah terjadi pada saat Anda sampai di sana. Anda banyak orang lain yang bisa membantu. Jadi jawaban yang tepat yaitu A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Maaf ya teman-teman, sedikit mengganggu, ada pesan masuk. Lanjut ya, kita ke nomor 17. Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini tim Anda mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai jika tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, penyebabnya: A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam penyelesaian tugas, B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim, C. Anggota tim saling masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya, D. Kekompakan, bermusyawarah, mufakat dalam bekerja, atau E. Motivasi bagus kepada seluruh tim. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan bekerja sama dengan kelompok, indikator kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan disiplin dan kooperatif, kesadaran masing-masing anggota tim dan disiplin terhadap pekerjaan. Maka opsi A adalah yang paling tepat, menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesionalisme dalam menyelesaikan tugas. Nomor 18. Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun di tempat Anda yang baru, setiap karyawan sangat serius dalam bekerja. Jarang bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda: A. Tetap bekerja seperti biasanya pada saat Anda bekerja di tempat lama, B. Mempertanyakan tentang kondisi tersebut kepada rekan baru Anda, C. Melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat yang baru, D. Bekerja sesuai dengan jati diri saya sendiri tanpa terpengaruh orang lain, atau E. Mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja baru agar dapat diterima dan menunjukkan sikap supel dan adaptif terhadap perubahan dan mampu menyesuaikan diri. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat yang baru. Nomor 19. Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak, namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak kerjasama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda: A. Meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama, B. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab, C. Menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin,
D. Membiarkan saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya, atau E. Memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang profesionalisme dalam bekerja, melaksanakan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. Nomor 20, ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari ini juga, mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda: A. Minta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. B. Memintanya untuk mencoba lagi memesan jasa kendaraan online. C. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. D. Meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. Atau E. Tidak datang menjemput dan resiko diputusin oleh pacar Anda. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang profesionalisme dalam bekerja. Kita dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Ketika ada hal lain yang menghalanginya, tetap fokus pada suatu pekerjaan. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Memintanya untuk mencoba lagi memesan jasa kendaraan online. Nomor 21, weekend ini Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ketika sedang mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah yang baik, kemudian di televisi terdapat berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia. Yang dapat Anda sarankan untuk adik dan teman kelompoknya: A. Meminta mereka untuk kuliah dengan sungguh-sungguh agar pada saat lulus mudah mendapatkan pekerjaan. B. Meminta rajin dan serius ketika kuliah dan patuh pada aturan agar bisa lulus tepat waktu. C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. D. Meminta mereka untuk tidak hanya menjadi kutu buku saja, tapi juga ikut organisasi. Atau E. Tidak menyarankan apa-apa terhadap mereka sadar sendiri nantinya tentang persaingan dunia kerja. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang semangat berprestasi, selalu meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan diri dan bekerja keras yang berguna untuk masa depan yang lebih unggul dengan menyeimbangkan soft skill dan hard skill. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. Next ya, ke soal berikutnya. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelepon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. A. Berusaha secepat ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. C. Meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Atau E. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Pembahasan soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi, mencari jalan lain dan solusi terhadap permasalahan yang ada, berusaha untuk datang secepatnya, memenuhi tanggung jawab, membantu atasan Anda secepat mungkin, dan mengambil inisiatif agar dapat membantu segera mungkin. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor.
Nomor 23, di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkah disiplin dan aturan yang cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? A. Lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. C. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Atau E. Lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, dapat bekerja dengan cepat, disiplin sesuai prosedur dengan fokus dan cepat, dan benar menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D, tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat selesaikan. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 24, siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut Anda, A. Wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. B. Mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya, namun ini adalah hal yang wajar di dalam sebuah diskusi. C. Harusnya dia mendengarkan saya dulu lalu baru berbicara. D. Seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. Atau E. Teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Pembahasan kemampuan bekerja dalam kelompok. Kita harus saling menghargai dan bersifat terbuka. Hargailah lawan bicara kita, berilah respon yang positif. Etika saat berbicara adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara dengan baik. Setelah itu Anda wajib memberikan respon ataupun tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan. Jawaban yang tepat yaitu yang C, harusnya dia mendengarkan saya dulu lalu baru berbicara. 25. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan A. Meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya. B. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. C. Mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. D. Mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Atau E. Mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang orientasi terhadap pelayanan, memberikan pelayanan terbaik, optimal dan cepat kepada pelanggan dan serta menyelesaikan keluhan mereka dengan solusi yang terbaik. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Soal 26. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan A. Meminta mereka untuk beradaptasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi.
D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Atau E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan harus melibatkan bawahan, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Memberikan pemahaman dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran serta selalu mengkomunikasikan setiap permasalahan. Jawabannya yang tepat yaitu yang E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Next ya, ke soal nomor 27. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan, A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Atau E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi, mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik, tidak harus merubah tapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Nomor 28, Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas, sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja, dan telah menerapkan setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang Anda akan lakukan, A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Nomor 29, Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru dan mengajukan perusahaan. Namun cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan, A. Memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkan dalam setiap pekerjaan. D. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. Atau E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf
untuk mencapainya. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan menggerakkan dan mengordinir orang lain, menunjukkan sikap dan kemampuan memimpin, dan menjadi katalisator yang dapat mempengaruhi orang lain. Sebagai atasan, kita harus mengkomunikasikan, memberitahu kepada bawahan tujuan perusahaan, dan membimbing mereka terutama jika karyawan belum berpengalaman. Jadi jawaban yang tepat yaitu E, mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Nomor 30, beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintah tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? A. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu saya. B. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga. C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. E. Beristirahat saja setiap hari di rumah, menikmati hari-hari tua saya bersama keluarga. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan bekerja berkelanjutan, mempunyai tekad untuk pengembangan diri dan berpikir maju, selalu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai, tekad untuk sukses. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A, saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu saya. Nomor 31, terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk berpergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. Atau E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang sosial budaya kesadaran akan hukum yang berlaku berupa tata tertib, himbauan, ajakan, dan peraturan pemerintah untuk didukung dan diterapkan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B, menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Oke, lanjut ya ke soal nomor 32. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda dipinta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang Anda lakukan. A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B. Memintanya untuk bertanggung jawab kesalahannya kepada atasan. C. Membicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. Atau E. Membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan bekerja sama dalam kelompok, selalu bersifat terbuka dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik, bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Nomor 33, Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda hal tersebut beresiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik.
seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda: A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Atau E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kemampuan mengendalikan diri dari sebuah kondisi yang tidak terduga dan diinginkan dengan tetap berpikir jernih, penuh tanggung jawab, sabar, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Oke, next ya, ke soal nomor 34. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda: A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. C. Membuat presentasi yang membuat penjelasan secara terperinci. D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. Atau E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi, menguji cara berpikir kita untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mudah dimengerti, dan poin-poin penting serta tidak membuat orang bosan, menggunakan bahasa yang baik dan juga pemilihan kata yang tidak bertele-tele agar mudah dipahami serta tidak membuat banyak tulisan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang E, membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Soal terakhir, di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya, dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Atau E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lain apakah informasi tersebut benar adanya. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang profesionalisme, indikator sikap pegawai yang baik, tidak perlu ikut campur masalah orang lain, lebih baik tidak terlibat dalam urusan yang bukan kapasitas kita, nanti bisa memicu konflik dan menghindari kesalahpahaman yang akan berdampak buruk bagi Anda dan lingkungan pekerjaan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, kabar tersebut belum pasti jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Sekian ya dari saya, semoga bermanfaat.